Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk sama-sama mengetahui apa itu tentang Kampung Tangguh Nusantara. Pasti di sini ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu juga ya. Sama-sama kita sekarang pelajari apa itu Kampung Tangguh Nusantara. Saya di sini akan mengajak kalian semua yang menonton video ini untuk mengetahui. Saya akan mensurvei, mewawancarai dan lain sebagainya. Pokoknya kita akan seru di sini. Oke, langsung saja. Tapi sebelum itu saya ingin mukadimah dulu lah sebelum masuk ke acara intinya. Mungkin kan ada yang belum tahu di sini apa itu Kampung Tangguh Nusantara. Oke. Jadi Kampung Tangguh Nusantara adalah acara yang bertajuk Masyarakat Produktif Wujudkan Ketahanan Pangan. Nah, apa itu? Jadi acara tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden RI yaitu Joko Widodo untuk meningkatkan sinergitas TNI Polri sebagai penggerak dan pembantu ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Sebuah kampung dapat disebut tangguh jika mempunyai syarat penerapan protokol kesehatan, keamanan, dan sosial ekonomi secara ketat dalam kehidupan new normal yang ditetapkan pemerintah tentunya, ya kan? Jadi program ini diselenggarakan oleh TNI Polri lebih tepatnya untuk membantu kampung-kampung di sana utamanya dalam ketahanan bahan pangan tersebut begitu. Kemudian selain untuk penanganan COVID-19 di bidang kesehatan, keamanan dan ekonomi, Gerakan Kampung Tangguh Nusantara juga merupakan salah satu wujud solidaritas berbagai pihak dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 sendiri. Kegiatan ini juga melibatkan perangkat desa setempat. Selain itu, TNI Polri juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Program Kampung Tangguh Nusantara diharapkan dapat membantu perekonomian dan mendukung ketahanan pangan masyarakat saat pandemi ini. Dan juga TNI Polri hingga kini telah membentuk 7.024 Kampung Tangguh Nusantara se-Indonesia. Wow, banyak juga kan? Lumayan loh, se-Indonesia ada 7.024 kampung tangguh yang telah terbentuk. Betapa sinergitasnya TNI Polri dan juga pemerintah dalam menjalankan program untuk memberantas dan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kemudian program ini juga merupakan upaya inovasi melawan COVID-19 berbasis RT ataupun RW. Nah, jadi program ini dikhususkan gitu, bukan hanya secara di tingkat kabupaten. Mungkin kalau di tingkat kabupaten tidak akan menyeluruh efeknya, tapi ini di tingkat RT ataupun RW. Jadi di setiap RT ataupun RW disebar begitu, dijalankan program tersebut. Insya Allah dalam hal tersebut pastinya lebih intensif lagi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kemudian program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri dengan memanfaatkan lahan-lahan di wilayah kantor TNI maupun Polri sangat bermanfaat untuk warga. Nah, itu juga warga pokoknya sangat merasakan manfaat yang besar. Nanti juga saya akan mewawancarai salah satu warga petani yang ada di daerah sekitar saya, menanyakan bagaimana sih keadaan pertanian bahan pangan kali ini di masa pandemi ini. Kemudian dengan adanya program tersebut, program ketahanan bahan pangan Kampung Tangguh Nusantara, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah sudah bisa dirasakan manfaatnya, ataukah masih belum begitu. Nanti kita akan sama-sama terjun langsung ke lapangan begitu ya. Karena sekarang saya baru pembukaan saja, belum langsung terjun ke lapangannya begitu. Makanya simak baik-baik video ini, tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dan lain sebagainya. Oke? Dan langsung saja, mungkin sekarang kita langsung menuju lapangan. Oke guys, sekarang nih kita sudah sampai di tempat untuk kita survei langsung ke lapangan, tepatnya di Desa Cikancas, depan kantor balai desanya. Nah, kita di sini mau tanya-tanya langsung aja gimana itu program Kampung Tangguh Nusantara tersebut sudah dilakukan seberapa jauh dan apa dampaknya dan lain sebagainya. Pokoknya nanti kita langsung saja tanya di dalam. Oke, langsung saja kita berangkat.
Oke, kali ini saya sudah ada di lokasi, yaitu di Desa Cikancas, Kecamatan Bogor, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya bersama narasumber, yaitu seorang tokoh masyarakat Desa Cikancas selaku Ketua BPD dan Ketua Gugus Tugas Satgas COVID-19 di Desa Cikancas sendiri, bersama Pak Sapudin. Assalamualaikum Pak Sapudin. Waalaikumsalam. Ya, Pak Sapudin, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Pak, jadi saya mau tanya-tanya sedikit lah Pak tentang perkembangan COVID-19 di Desa Cikancas sendiri, itu bagaimana ya Pak? Ya, untuk saat ini alhamdulillah, walaupun dulu sempat Desa Cikancas menjadi zona merah, ya alhamdulillah untuk terhitung mulai bulan September kita sudah masuk ke zona biru ya. Ada peningkatan. Apa namanya, kita memang sempat ada kasus yang terjangkit lah, yang terjangkit di Cikancas, tapi dengan penanganan yang maksimal alhamdulillah kita sudah terlepas dari virus tersebut. Terus Pak, kan ada program juga dari pemerintah, lebih tepatnya dari TNI Polri gitu, yaitu program Kampung Tangguh Nusantara, di mana mungkin dititik beratkan di situ dalam sektor ketahanan bahan dan pangan. Mungkin di Desa Cikancas ini sendiri bagaimana Pak program tersebut? Apakah ada gitu Pak? Ada. Nah itu bagaimana Pak sistemnya? Untuk apa yang kita lakukan kemarin itu masih kebetulan sekarang masih berjalan Pak. Jadi sekarang ini baru terlaksana itu untuk penanganan kasus COVID-19. Jadi baru sebatas itu. Nah, untuk ketahanan pangan memang kita masih berjalan Ya Pak. Untuk orang-orang yang terlibat ataupun instansi yang terlibat itu dalam kegiatan tersebut siapa saja Pak barangkali? Dari Muspika Kecamatan Bogor itu ada dari Koramil, dari Kapolsek, terus dari pihak kecamatannya sendiri, dari Puskesmas, terus dari dinas yang ada di lingkungan Desa Cikancas. Oh iya Pak. Terus kalau untuk hasilnya sendiri, perkembangannya setelah berjalan gitu Pak, program tersebut apakah ada peningkatan yang signifikan gitu Pak dengan adanya program tersebut? Ya, alhamdulillah sampai sekarang program itu berjalan bagus, baik. Terus awalnya mungkin masyarakat kurang begitu peduli ya terhadap masalah ini ya, masalah COVID ini. Alhamdulillah sekarang masyarakat sudah mendapatkan informasi-informasi yang jelas, informasi-informasi yang bisa menjadikan untuk supaya lebih waspada lagi terhadap COVID-19 tersebut ya Pak. Ya, berarti ada manfaat dan efeknya gitu ya Pak dari program tersebut. Namun untuk ketahanan bahan dan pangan belum terlalu itu mungkin ya Pak. Iya, belum. Jadi untuk ketahanan pangan ini sebenarnya masih berjalan. Kalau untuk ke arah hasilnya ya memang sudah ada yang perjalanannya mungkin masih agak jauh. Oke, ya, Pak. Ya, jadi
Jadi kesimpulannya ada gitu ya Pak, Ada. program tersebut Ada. terus sudah menghasilkan efek yang signifikan juga Ya. untuk perkembangan Alhamdulillah. COVID-19 Ya. di Desa Cikancas ini ya Pak. Ya. Mungkin cukup segitu dulu Pak Ya. yang saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak, sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara sedikit bersama saya gitu Pak. Ya, mungkin cukup sekian ya Pak. Ya. Dan seperti itulah tadi wawancaranya. Jadi kesimpulannya ada gitu program ketahanan dan pangan, program Kampung Tangguh Nusantara di Desa Cikancas, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Tinggal menunggu hasilnya yang sudah dijanjikan begitu. Nanti mungkin kita juga akan survei ke lapangan langsung, survei ke beberapa orang ataupun ya objek dari Kampung Nusantara tersebut gitu, Kampung Tangguh Nusantara tersebut. Mungkin untuk sesi kali ini cukup sekian. Terima kasih dan kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita sekarang sudah di lokasi nih. Sekarang saya sekalian juga survei ke tempat pertanian ini di sawah, ini tempatnya di Desa Cikancas kan. Nanti saya akan bertanya-tanya nih. Sudah ada narasumber di samping saya, yaitu petani di daerah sekitar sini. Saya akan tanya-tanya sedikit ke beliau mengenai perkembangan bahan pangan di masa pandemi ini. Bapak, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ini saya mau bertanya. Sekarang itu kan masa pandemi ya Pak. Ya, ya. Bagaimana sih Pak hasil pertanian ini? Apakah ada kendala ataukah berkurang ataupun justru bertambah gitu Pak? Sejak ada pandemi ini, pupuk yang disubsidi itu susah. Kalau yang nggak disubsidi nggak ada, lebih mahal, nggak terjangkau biayanya. Terus masalah ininya, masalah penghasilan jauh. Sejak pandemi ini tuh. Ya, Pak, berarti lebih ke masalah pupuk ya Pak, Ya, untuk utamanya pupuk. penghidupan, pertanian ini gitu Pak. Iya, kalau masalahnya pupuknya ganti kan lain lagi penghasilannya. Iya, itu tahun kedepannya ini agak susah, lebih susah lagi. Di mana-mana juga susah pupuk tuh. Walaupun kita punya kartu tani ya, dan bantuan subsidi, tapi tetap susah. Berarti itu masalah utamanya Pak. Ya masalah Tapi pupuk. untuk apa namanya Pak, untuk kualitas dari pertanian ini sendiri bagaimana Pak? Tetap terjaga dengan baik? Ya atau tetap bagaimana? tetap ya terjaga ya. Kalau tahun kedepannya sih nggak tahu. Masalahnya itu masalahnya pupuk. Katanya ada yang bilang katanya 1 juta. Mungkin bisa pakai pupuk itu lagi, tahu nggak? Jadi ada kenaikan di harga pupuk. Pupuk ya bukan kenaikan lagi, itu mah ganti harganya tuh. Kalau untuk apa namanya distribusinya sendiri gitu Pak, penjualannya apakah ada kesulitan juga Pak penjualan hasil pertanian ini? Kalau masalah ini mah enggak. Kalau masalah penjualan mah banyak yang kesini. Baik gabah maupun ubi juga banyak yang nanyain. Tapi Bapak masih bisa menghandle masalah-masalah tersebut kan Pak, masih bisa mengontrolnya gitu. Ya insya Allah kalau cuman itu masalah kendalanya tuh itu pupuk. Tahun ini ya tahun kedepannya tuh tahun ini susah kita juga. Kita walaupun punya kartu tani juga nggak kesana kesini juga bilangnya nggak ada emang nggak ada ya. Walaupun ada juga katanya dijualnya tetap satu wilayah. Kalau kita satu kecamatan nih ya belinya di sini. Jadi bisa tempat lain tuh itu juga kalau ada bilang ke sini nggak ada, Sinang kasih di sana kedua dia juga nggak ada. Karena satu kecamatan ya sama kita. Terus Pak, kalau misalkan untuk masalah bantuan gitu dari pemerintah ataupun sekarang kan ada program dari TNI Polri yaitu program Kampung Tangguh Nusantara, di mana di situ dititik beratkan di dalam program ketahanan bahan dan pangan gitu Pak. Jadi mungkin ada nggak sih Pak bantuan dari pemerintah gitu untuk menunjang pertanian ini? Pengetahuan saya sih ada Depok kami sini tuh ada waktu itu ada bukan penanam itu mah istilahnya pupuk lah. Saya juga ikut Bantuan pupuk begitu Pak? iya bantuan pupuk penyemprotan tuh di wilayah Ubat ke sana. Pokoknya pohon ini pepaya saya
Bapak juga ikut waktu itu diajak sama kami itu. Bapak merasakan manfaat dari bantuan tersebut, Pak? Nah, kalau masalah itu sih belum langsung. Belum secara langsung. Iya, kalau bantuan sih ya emang ada, tapi maksudnya nggak langsung gitu. Tapi bantuan tersebut cukup nggak, Pak, untuk menunjang pertanian ini? Kalau masalah cukup sih gimana ya? Bilang cukup ya emang gimana ya? Ya, mungkin ya seadanya gitu ya, Pak. Iya. Kan soalnya dari pemerintah juga nggak bakal bisa menjamin langsung ya, Pak. Soalnya kan banyak yang dibantu juga, bukan Iya. cuma daerah sini saja di Kecamatan Beber, tapi Iya, ada iya. di daerah lainnya juga ya, Pak. Ya. Mungkin berarti kesimpulannya Bapak juga sedikit terbantu lah ya, Pak, Iya, bantu juga ya. program tersebut. Alhamdulillah ya. Ya mungkin cukup segitu, Pak. Ya udah. Ya. Terima kasih atas wawancaranya yang singkat ya, Pak. Iya, Ya, mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya, Pak. iya, iya. Oke. Siap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jadi begitu intinya. Jadi memang sudah ada program dari pemerintah, lebih tepatnya dari TNI Polri. Namun program tersebut belum terlalu maksimal, hanya sedikit membantu saja dalam kegiatan pertanian tersebut gitu, bahan pangan tersebut. Tetapi setidaknya lumayan atau cukup lah untuk menunjang pertanian tersebut. Dan tadi juga kendalanya yang utama itu di masalah pupuk sulit untuk didapatkan dan sulit untuk diperoleh lah intinya, yang dimana banyak perubahan yang dari segi harga itu mahal dan lain sebagainya. Mungkin segitulah untuk survei saya ke lapangan ini, wawancara bersama petani di sekitar, dan kita langsung lanjut lagi ke sesi berikutnya. Oke, kita lanjut. Oke, bagaimana tadi? Seru bukan wawancaranya? Tadi terjun langsung yang pertama ke pemerintah setempat, kemudian yang kedua tadi ada wawancara langsung kepada objek Kampung Tangguh Nusantara tersebut sendiri. Nah, begitulah realitanya program Kampung Tangguh Nusantara tersebut. Tentunya cukup apa namanya? Ya, cukup memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar, begitu. Ya, mungkin dengan video yang saya buat kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton, bisa menyadarkan dan memotivasi kalian semua agar ikut mensukseskan program Kampung Tangguh Nusantara ini. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.